Di sebuah rumah sakit besar, ada satu ruangan yang jarang sekali dipakai. Ruang nomor 333. Letaknya di lantai paling atas. Lorongnya sepi dan jarang dilalui orang. Menurut cerita para staf, setiap pasien yang dirawat di ruangan itu tidak pernah keluar dengan selamat. Suatu malam, seorang pasien baru bernama Maya ditempatkan di ruang 333 karena seluruh kamar lain penuh. Begitu masuk, ia merasakan hawa yang berbeda, dingin, berat, dan berbau aneh, seperti bau besi berkarat. Dinding kamar dipenuhi noda yang seolah tidak bisa hilang meski sudah dicat berkali-kali. Saat tengah malam, Maya terbangun karena mendengar suara ketukan berulang dari dalam lemari pakaian di pojok kamar. Ia memberanikan diri untuk bangun dan mendekat. Semakin dekat, ketukan berubah menjadi suara rintihan pelan. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu lemari. Kosong. Namun ketika ia menutup kembali pintunya, di cermin lemari itu ia melihat bayangan dirinya, tapi sedang berbaring tak bernyawa di ranjang ruang 333. Setelah melihat bayangan dirinya terbujur kaku di cermin lemari, Maya langsung menutup matanya rapat-rapat. Ia berbalik menuju ranjang, namun tubuhnya terasa berat seakan ada yang menahan. Lampu kamar tiba-tiba berkedip cepat, lalu padam. Dalam gelap, Maya mendengar suara langkah kaki. Pelan, menyeret, mendekat ke arah ranjangnya. "Perawat," panggil Maya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Tiba-tiba, dari ujung ruangan terdengar suara perempuan berbisik. "Kamu gantikan aku." Maya menoleh. Di sudut ruangan, tampak sosok wanita berpakaian pasien rumah sakit. Wajahnya pucat penuh lebam. Matanya kosong menatap ke arahnya. Perlahan sosok itu berjalan mendekat. Kaki telanjang meninggalkan jejak basah di lantai. Maya menjerit, menekan tombol bel panggil perawat, tapi alat itu tidak berfungsi. Pintu kamar terkunci dari dalam, meski ia yakin tidak pernah menguncinya. Saat Maya kembali menoleh, sosok pasien itu sudah duduk di ujung ranjangnya, tersenyum dengan mulut robek lebar, berbisik tepat di telinganya. Tidak ada yang keluar dari ruang 333. Setelah malam penuh teror itu, Maya memohon agar dipindahkan dari ruang 333. Namun karena rumah sakit penuh, pihak perawat hanya bisa meminta maaf. Tidak ada pilihan lain. Ia harus tetap di sana. Ketakutannya makin menjadi. Setiap kali lampu dipadamkan, ia selalu mendengar bisikan dan merasakan dingin menusuk tulang. Akhirnya ia menelpon sahabat dekatnya, Rani, agar datang menemaninya. Rani semula mengira Maya hanya halusinasi akibat obat-obatan, tapi ia tetap datang. "Aku bakal temenin kamu malam ini. Jangan takut. Aku ada di sini," ucap Rani sambil tersenyum. Malam pun tiba. Dua sahabat itu mencoba tidur di ranjang sempit. Namun sekitar pukul 2 dini hari, suara ketukan dari lemari kembali terdengar. Kali ini lebih keras, seperti ada yang berusaha keluar. Rani membuka mata, menatap Maya dengan kaget. "Kamu dengar itu juga?" Maya hanya mengangguk. Wajahnya pucat. Ketukan berhenti. Suasana hening. Lalu terdengar suara roda ranjang berdecit dari koridor. Padahal tidak ada pasien lain di lantai itu. Rani memberanikan diri mengintip melalui celah pintu. Tapi lorong tampak kosong. Hanya lampu redup berkelip. Ketika ia kembali ke ranjang, Maya menatapnya dengan ketakutan. "Ran, di belakang kamu." Rani menoleh cepat. Sosok pasien wanita berwajah lebam berdiri di dekatnya. Kepala sedikit miring. Matanya kosong menatap lurus. Sosok itu tersenyum aneh lalu tiba-tiba menghilang. Keduanya langsung saling berpegangan erat. Tak lama kemudian, lemari kamar terbuka sendiri dengan suara berderit panjang. Dari dalamnya keluar bau busuk menyengat, bercampur bau karat. Tangan pucat penuh darah merayap keluar, diikuti suara lirih yang sama seperti malam sebelumnya. "Satu di antara kalian harus tinggal di sini." Lampu padam. Maya dan Rani menjerit bersamaan. Mereka berlari ke pintu, namun gagangnya berputar sendiri seakan ditahan dari luar. Suara tertawa lirih menggema di sekeliling ruangan. Di tengah kegelapan, sosok pasien itu kembali muncul. Kali ini tepat di antara mereka berdua. Dengan cepat, ia menyentuh bahu Maya dan Rani bersamaan. Seketika tubuh mereka kaku, sulit bernapas.
seolah ada sesuatu yang menghisap energi hidup mereka. Keduanya jatuh lemas di lantai. Dengan mata setengah terbuka, Maya sempat melihat sosok itu merangkak ke arah ranjang, lalu berbaring di sana, seolah kembali menempati tempat yang pernah menjadi miliknya. Ketika perawat datang pagi harinya, mereka menemukan Maya dan Rani pingsan berdekatan di lantai. Anehnya, monitor jantung Maya sempat menunjukkan garis lurus, meski ia masih hidup. Sedangkan Rani mengaku semalaman tidak bisa memejamkan mata, karena setiap kali ia hendak tertidur, suara bisikan itu kembali terdengar di telinganya. Sejak hari itu, keduanya tahu, teror ruang nomor 333 tidak hanya menghantui pasien, tapi juga siapapun yang berani menemaninya. Keesokan harinya, setelah semalaman diganggu, Maya dan Rani duduk di ruang tunggu dengan wajah lelah. Mereka berdua tampak pucat, tubuh masih gemetar. Saat itulah seorang OB rumah sakit yang sudah berumur, bernama Pak Surya, menghampiri mereka. "Aku lihat kalian semalam ditempatkan di ruang 333, katanya pelan, sambil menatap mereka penuh iba. Maya dan Rani saling pandang. "Pak, ada apa dengan ruangan itu? Kami benar-benar diganggu." Pak Surya menarik kursi, duduk di dekat mereka, lalu menurunkan suaranya seolah takut didengar orang lain. "Kamar itu seharusnya sudah ditutup, tapi kadang pihak manajemen masih memakainya kalau semua kamar penuh. Tidak banyak yang tahu kisahnya, tapi aku kerja di sini sudah lebih dari 20 tahun, jadi aku paham betul." Ia menghela napas panjang sebelum melanjutkan. "Dulu, sekitar tahun 90-an, ada seorang pasien perempuan muda dirawat di sana. Namanya Ratna. Ia korban kecelakaan yang cukup parah, tapi keluarganya tak pernah datang menjenguk. Malam-malam ia sering menjerit, bilang melihat sesuatu di dalam kamar. Para perawat mengira ia berhalusinasi karena obat. Tapi suatu malam, jeritannya berhenti, dan ketika perawat masuk, mereka menemukan Ratna sudah meninggal dengan kondisi aneh. Matanya melotot, mulutnya terkoyak sampai ke pipi, seakan ia menjerit keras sebelum mati. Maya merinding mendengar nama itu. Rani menutup mulutnya, menahan mual. Setelah Ratna meninggal, kejadian aneh mulai muncul. Pasien lain yang ditempatkan di sana sering merasa didatangi sosok perempuan berpakaian pasien rumah sakit. Ada yang mendengar bisikan, ada yang dicekik saat tidur. Beberapa bahkan meninggal tanpa sebab jelas, padahal kondisi medis mereka stabil. Pak Surya menunduk, suaranya makin pelan. Bahkan ada satu perawat yang hilang saat bertugas malam. Terakhir kali terlihat, ia masuk ke ruang 333 untuk memeriksa pasien. Tapi sampai sekarang, tak pernah ditemukan. Orang-orang percaya, Ratna menahan siapa saja yang masuk, karena ia merasa sendirian. Dan ruangan itu jadi rumahnya. Sunyi menyelimuti mereka, hanya suara jam dinding berdetak yang terdengar. Rani mencoba bersuara, meski suaranya gemetar. "Jadi, maksudnya, kalau kami sudah melihatnya." Pak Surya menatap mereka dengan wajah serius. "Berarti kalian sudah ditandai. Dia tidak akan berhenti sampai salah satu dari kalian menggantikan posisinya di ruang 333. Maya dan Rani saling berpegangan erat. Tubuh mereka bergetar. Mereka sadar, mimpi buruk di ruang itu baru saja dimulai. Setelah mendengar kisah Pak Surya, Maya langsung mendatangi bagian administrasi rumah sakit. Dengan wajah panik ia memohon, "Tolong, saya minta pindah kamar. Apa saja, asal bukan ruang 333. Saya tidak sanggup lagi." Petugas hanya menatapnya dengan wajah kasihan. "Mohon maaf, Bu, semua kamar penuh. Ada pasien di lorong IGD yang masih menunggu giliran masuk kamar. Begitu ada yang kosong, kami prioritaskan Anda." Maya hampir menangis. "Tolonglah, kalau saya tetap di sana, saya bisa mati." Namun jawaban petugas tetap sama, belum ada kamar kosong. Akhirnya malam itu Maya kembali ke ruang 333, ditemani Rani. Rani berusaha menenangkan, "Kita berdua kok, jangan takut. Kalau dia muncul lagi, kita lawan." Tapi ucapannya terdengar rapuh, karena ia sendiri sudah gemetar sejak masuk kamar itu. Menjelang tengah malam, suasana menjadi semakin mencekam. Lampu kamar padam sendiri, hanya tersisa cahaya bulan yang menembus jendela.
Suara ketukan dari lemari kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan cepat, seperti seseorang yang marah ingin keluar. Lalu terdengar suara langkah-langkah berat di langit-langit, padahal mereka ada di lantai paling atas. Dari arah dinding, muncul suara rintihan panjang yang membuat bulu kuduk berdiri. Maya menutup telinganya, berteriak, "Pergi, jangan ganggu aku lagi." Namun justru setelah itu, udara di kamar semakin dingin. Di cermin lemari, keduanya melihat bayangan Ratna berdiri di belakang mereka, tersenyum lebar, giginya penuh darah. Rani buru-buru menarik Maya ke pintu, mencoba membuka, namun gagangnya terkunci lagi, seakan ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Dari belakang terdengar suara bisikan, lebih jelas dari sebelumnya. Tidak ada yang bisa keluar, sampai ada yang menggantikan aku. Tiba-tiba ranjang pasien bergeser sendiri ke tengah ruangan dengan suara berdecit. Selimut terangkat seolah ada tubuh tak kasat mata yang sedang berbaring di sana. Monitor detak jantung di samping ranjang tiba-tiba menyala. Garisnya bergetar cepat, padahal tidak ada pasien lain selain Maya. Maya dan Rani menjerit bersamaan. Mereka sadar, meski Maya sudah memohon pindah, ruang 333 tidak akan pernah melepaskannya begitu saja. Setelah malam-malam penuh teror, kondisi Maya semakin lemah. Ia sering terbangun dengan tubuh penuh lebam aneh, seolah dicengkeram sesuatu. Rani pun ikut pucat dan linglung, karena bisikan Ratna kini juga mulai mengikutinya ke mimpi. Akhirnya, setelah banyak memohon, pihak rumah sakit bersedia memindahkan Maya ke kamar lain yang baru saja kosong. Begitu pintu ruang 333 terbuka untuk memindahkan barang-barangnya, hawa dingin menyapu koridor. Perawat yang ikut masuk mengaku merasakan napas seseorang di tengkuknya, padahal kamar itu sepi. Maya meninggalkan kamar itu dengan tubuh gemetar. Saat ia menoleh terakhir kali, ia melihat sekilas sosok Ratna berdiri di samping ranjang, menatapnya tajam, matanya penuh amarah, lalu menghilang. Sejak hari itu, ruang 333 resmi ditutup selamanya. Pihak rumah sakit tidak pernah lagi menempatkan pasien di sana. Pintu kamar itu kini selalu terkunci. Jendelanya dipaku rapat. Dan papan kecil bertuliskan, "Tidak digunakan," dipasang di depannya. Namun, para OB dan perawat yang sering lewat koridor lantai atas tetap melaporkan hal yang sama. Suara ketukan dari dalam ruangan kosong. Bayangan perempuan lewat di balik tirai jendela yang sudah ditutup rapat. Bau anyir darah yang sesekali menyeruak tanpa sebab. Maya berhasil keluar hidup-hidup. Tapi sampai bertahun-tahun kemudian, ia masih sering bermimpi berada kembali di kamar itu. Dan setiap kali terbangun, ia mendengar bisikan samar di telinganya. "Kamu boleh pergi, tapi aku tetap menunggumu di ruang 333.